Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita boleh berhimpun di tempat ini dan kita sudah memasuki bulan ketiga. Semua karena kemurahan dan anugerah kasih Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan roh kita. Amin. Kita lepaskan beban yang ada di dalam kehidupan kita. Kita fokus memandang Tuhan. Kita singkirkan kegalauan kita. Kita tahu Tuhan yang sudah berkorban bagi saya dan saudara. Tuhan yang memelihara kehidupan saya dan saudara hingga pada saat ini. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang baik, pertolongan kami bersumber daripadamu, Allah pencipta langit dan bumi. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, begitu Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Di titik terendah kami Engkau ada. Di dalam keberkatan kami apalagi Tuhan Engkau yang memberkati kami. Di dalam kemenangan kami tahu Engkaulah pembela kami. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui tubuh jiwa roh kami ya Bapa, untuk fokus memuji menyembah Engkau. Terlebih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Karena itu Tuhan, kuasai lindungi tempat ini kanan kiri muka belakang, atas dan bawah, di dalam kuasa perlindungan-Mu. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, kami percaya pasukan malaikat Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka atas perintah-Mu ya Bapa, untuk sampai di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, bersama-sama menikmati bait-Mu, bersama-sama menikmati kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, bertahtalah di atas pujian kami. Manakala Engkau bertahta di atas pujian kami, akan ada sesuatu yang kami alami. Kami mengalami Engkau ya Bapa, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh memandang Engkau yang penuh kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, penuhi hati kami dengan lawatan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau bersuka cita dengan kekasih hati kami, yaitu Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk, kita akan menyembah Tuhan. Dia Tuhan selamatkan
selama-lamanya. Amin. Selama nafas masih ada di kandung badan, biarlah kita senantiasa memberi pujian syukur kita bagi Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Masih bangkit berdiri, kita mau, mari kita semua, kita mau bangkit di hadapan Allah pada saat ini. Haleluya.
Silahkan duduk kembali. Dengan keyakinan yang pasti, Tuhan sanggup mengalahkan segala musuh kita. Apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, bahkan di titik terendah Tuhan berperkara di dalam kehidupan saya dan saudara. Soal penyakit, soal tantangan hidup, sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Kita mau mempersiapkan hati, jiwa, roh kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji kaki Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkau yang Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu.
kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang Maha Kuasa, sumber pengharapan dan sumber kehidupan di dalam kehidupan dan setiap langkah hidup kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, kalau hamba-Mu beritakan sabda-Mu Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Biar firman-Mu menjadi pelita dan terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam. Saya mau kasih tema pagi hari ini, mengapa kita harus berdoa. Sebagai orang Kristen, mengapa kita harus berdoa? Mengapa harus kita punya persekutuan dengan Tuhan? Sebab di dalam doa besar kuasanya. Kita periksa firman Tuhan. Di dalam surat Yudas itu, Yudas atau Yehuda. Kalau yang lama, Yudas dan Yehuda itu sama-sama namanya. Sama juga Jaka sama Joko itu sama. Yudas, ini bukan Yudas Iskariot tetapi Yudas saudaranya Yakobus. Jadi nama Yudas itu banyak dalam Alkitab. Dan ada juga Yudas Wakabe dan yang lainnya. Tapi penulis surat ini adalah Yudas, hamba Tuhan, adalah saudara Yakobus. Yudas atau Yehuda, terjemahan lamanya. Pasal yang pertama ayat yang 20 hanya ada satu pasal, tapi dalam setiap ayat mengandung arti yang sangat dalam. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ayat 20, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah imanmu sendiri. Dalam kehidupan kekristenan kita, sebagai seorang beriman, kita sudah terima Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan. Satu keyakinan dalam kehidupan Kristen atau Kristen, keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Mengapa kita perlu Yesus? Sebab hidup ini di dunia sementara. Seorang hamba Tuhan katakan hidup ini merupakan pinjaman, perjalanan yang suatu saat akan berakhir. Nah, selama kita hidup dalam dunia ini, agar tetap setia iring Tuhan, kita membangun keyakinan kita di dalam Yesus. Yesus itulah jalan kebenaran hidup. Dan Yesus itulah satu-satunya juru selamat yang bisa menolong hidup saudara, baik saat kita hidup dalam dunia sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Iman. Berarti kalau kita berdoa harus punya keyakinan, punya iman. Kalau doa tanpa keyakinan kosong, saudara sekalian. Ibrani 11 ayat 6 katakan, kalau orang datang sama Tuhan harus yakin bahwa Allah itu ada. Amin. Jadi saudara berdoa, Allah itu ada. Saat WL berdoa, pertama kali tadi berdoa, itu harus yakin dan kita yakin. Saat saudara berdoa di gereja, Allah itu ada, Yesus ada. Dia sanggup menopang hidup saudara. Jadi kehadiran Yesus. Dan lebih dari itu kita mempunyai pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Dan berdoalah, bangunlah dirimu. Jadi kita membangun kehidupan kita masing-masing. Sebab keselamatan tidak bersandar kepada keluarga saudara sebagai Kristen. Keselamatan terjadi pribadi masing-masing.
Pada waktu saya ikut dalam seminar Oral Roberts, ada orang bertanya. Oral Roberts itu pendeta yang adakan KKR dari Jerman. Pak Pendeta, bagaimana kalau keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan Kristen, bagaimana kalau keluarga Kristen, apakah kalau anaknya ataukah orang tuanya sudah majelis pendeta, anaknya juga ikut diselamatkan? Anak itu diselamatkan, tapi anak itu harus meyakini punya iman sendiri. Keselamatan tidak tergantung dari kedudukan orang tua, pribadi orang tua, tapi keselamatan tergantung pribadi kita. Kita terima Yesus, kita selamat. Amin. Jadi tidak tergantung dalam kehidupan keluarga Kristen. Bagaimana soal hidup yang kekal? Dia bilang, kalau orang itu lahir dari sejak kecil dari keluarga Kristen, orang yang lahir baru di dalam Kristus, artinya dia sudah punya iman, ada satu perubahan penampilan beda, dia lahir baru. Orang itulah yang diselamatkan. Jadi selamatan itu terjadi oleh masalah kita pribadi. Yakin, percaya, merubah kehidupan kita, meyakini Yesus sebagai Tuhan, ada suatu perubahan yang besar, kehidupan yang lama tinggalkan, dan kita berjalan bersama Yesus. Dan saya percaya, orang yang berjalan sama Tuhan, artinya Immanuel, Allah menyertai kita, tidak perlu takut dan gentar. Dimanapun saudara berada, Tuhan bela hidup saudara. Amin. Dan yang jadi masalah sekarang, bangunlah imanmu. Dan berdoalah dengan Roh Kudus. Doa saudara sekalian, hubungan kita langsung dengan Tuhan. Setiap orang, setiap jemaat harus bisa berdoa seperti seorang anak minta apa yang saudara perlukan. Tentu kalau kita masih kecil, kita minta sama orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita. Kita seperti kepada keluarga kita, apalagi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdoa kepada Allah, Bapa kami yang di surga. Artinya Tuhan itu sebagai Bapa kita yang di surga, yang tahu persis masalah saudara. Kalau kita berdoa minta sama orang tua kita, sama juga kita berdoa minta kepada Bapa yang di surga. Dalam kesulitan yang bagaimanapun juga, sandaran sepenuh saudara untuk melihat masa depan yang penuh harapan apabila kita senantiasa berdoa, punya hubungan langsung dengan Tuhan sebagai pemilik kerajaan surga. Amin. Dan saudara, doa itu merawat iman saudara. Bagaimana iman kita mau maju di dalam Tuhan kalau hidup kita tanpa doa? Merawat iman, merawat pengharapan saudara, tambah kokoh. Adanya persekutuan doa hari Selasa supaya jemaat itu dikuatkan imannya, dirawat imannya. Gelombang besar boleh terjadi, badai boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi, penyakit boleh terjadi menghimpit jalan hidup kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam doa, iman kita tetap kokoh. Yesus juru selamatku, pasti dia menolong aku. Amin. Dan saudara, bangunlah imanmu dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus artinya kita menyatu dengan Tuhan. Roh Kudus adalah Roh Allah yang akan memberikan kekuatan pada saudara. 2 Korintus 3:17 katakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kelepasan, sebab Allah itu roh adanya. Jadi kalau Allah hadir, pasti Tuhan menolong saudara. Saudara, dalam perjanjian lama sampai masuk perjanjian baru, kehidupan orang-orang yang berhasil dalam iman kepada Tuhan, mereka hidup diisi dengan doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Waktu Abraham diberkati bisa mengalahkan 5 raja yang besar. Abraham usianya sudah lanjut. Sudah 80-90 tahun. Dia mesti memimpin pasukan. Tetapi karena dia yakin Tuhan memberikan kekuatan, dia bisa jadi pemenang mengalahkan 5 kerajaan. Pada saat Lut ditawan oleh 5 raja itu. Dan pada saat Abraham menerima kemenangan, dia tidak tinggal diam. Dia bertemu imam yang namanya imam besar, Melkisedek. Dia tidak berbapa, tidak beribu.
Dia adalah Raja di Salem, Raja damai. Di dalam terjemahan atau di dalam cerita atau di dalam ajaran teologi, Melkisedek ini adalah penyataan Allah. Everybody, penyataan Allah. Tak tahu datang di depan Abraham. Setelah dia menang, Abraham memberikan persepuluhan, dia membangun mesbah. Di mana dia ada, dia bangun mesbah. Artinya di mana dia ada, dia selalu hidup dalam doa. Bangun mesbah keluarga saudara dalam doa. Bangun mesbah keluarga dimanapun saudara dengan doa. Hanya dengan doa itulah saudara menerima kekuatan dan bisa melihat masa depan yang penuh harapan. Amin. Saudara yang seiman dalam Yesus, Abraham diisi dengan doa, saudara sekalian. Dimanapun dia berada selalu bersyukur pada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup menopang hidup kita. Perjalanan hidup seseorang dari mulai lahir, hidup, dan suatu saat akan berakhir. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita banyak tantangan, masalah dalam hidup kita. Tetapi apapun masalah saudara, seperti badai yang menghantam perahu hidup saudara, tidak perlu gentar dan takut. Kalau saudara hidup di dalam doa, Tuhan pasti bela hidup saudara. Amin. Saya melihat, ya, guru saya, Pendeta Ishak Leo almarhum. Dia lahir di Tiongkok, masuk ke Indonesia di Keraksaan, sebuah kota kecil di Probolinggo, ke Surabaya buka perusahaan. Berhasil, saudara sekalian, menjadi orang kaya nomor 5. Pada suatu saat dia menerima panggilan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan. Di bawah bimbingan Pendeta Van Hessel dari negeri Belanda almarhum. Dan dia melihat saudara kemajuan berkembang itu, dia terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu dia cari tempat, di mana saya mesti tempat buat ibadah itu. Dia beli sebuah tempat yang namanya sawahan. Namanya sawahan itu belum ada rumah. Sama seperti di sini pada waktu dibangun, belum ada rumah kiri kanan. Depan belum ada rumah. Masih sawah, masih ada padi waktu saya beli tanah ini. Lalu dia bangun di tempat di sawahan, dia beli luas 1000 meter lebih. Kiri kanan masih ada pohon-pohon, sayuran, labu, semua itu dia ada. Dia berdoa. Keyakinan seorang hamba Tuhan mengajarkan kepada para murid, dimanapun saudara berada harus hidup di dalam doa. Sebab itulah rahasia kekuatan para hamba Tuhan, rahasia kekuatan orang beriman dalam hidup saudara. Kalau saudara hidup dalam doa, pasti kuat iman saudara. Amin. Dan pada waktu dia buka kebaktian, dimulai dengan sebuah rumah yang kecil. 9 orang, saudara sekalian. Sejarahnya 9 orang. Bagaimana bisa maju? Surabaya itu di tahun 50-an, 56 berdirinya gereja itu masih sepi. Jakarta aja masih sepi, apalagi Surabaya. Jakarta aja 5556 saya masih naik tram. Dari Pasar Ikan sampai Kampung Melayu itu naik tram. KRL, kereta listrik. Lewat Gajah Mada, Sawah Besar, Pasar Baru, Gunung Sari. Itu ada tram, saya merasakan sekolah naik tram. Jadi ada kereta listrik yang jalannya jadi satu sama oplet atau mikrolet. Gajah Mada, Tanah Abang itu semua dikuasai sama tram yang sekarang jadi Transjakarta. Dan dia lihat di depan dia rel kereta api. Kereta api kelutuk itu. Lalu dia berdoa, dia kasih tahu. Yang 9 orang ini terdiri dari orang-orang tua. Dari encim-encim, dari ibu-ibu dan bapak-bapak dalam jumlah 9 orang. Tapi lewat doa itu, jemaat bertambah saudara sekalian. Memang perkiraan orang tidak mungkin di sawahan itu bisa ada gereja di tengah-tengah sawah. Namanya juga sawahan. Tapi pergumulan dalam doa memerlukan saudara sekalian. Memerlukan perjuangan.
pada saat saudara berdoa artinya suatu pergumulan dalam hidup saudara, berperang, bergumul. Kalau saudara punya masalah, berdoa, bergumul pada Tuhan, jangan tinggal diam. Jangan memikirkan masalah saudara, wah saya tidak mungkin bisa atasi masalah. Tidak, saudara bisa atasi masalah saudara apapun juga kalau saudara hidup di dalam doa. Amin. Amin. Hari Selasa ada doa. Dan pada waktu itu berjalan 57 berdiri sampai saya masuk tahun 66 sekolah kitab. 10 tahun kemudian gereja itu menjadi jemaat yang terbesar di Surabaya. Pada waktu itu sudah 1000 lebih, saudara sekalian. Dan pada suatu saat itu dari rumah kecil dikatakan, bagaimana nih tidak bisa menampung jiwa-jiwa lagi, dia bilang. Itu sawahan, orang-orang udah pada bikin rumah semua. Yang dulunya sawahan udah jadi tempat penduduk, udah jadi rumah. Kita mesti bangun sebuah tempat lagi lebih besar lagi, tapi uang dari mana? Bangunan ini memerlukan biaya. Cuman Om Ishak bilang, doa. Almarhum Pendeta Yakub Nahwai katakan, saya bangun gereja Mawar Saron di Kelapa Gading. Tidak lewat basar. Misalnya basar jual pakaian, kaos, atau makanan, sate. Nah keuntungannya buat bangun gereja, enggak. Kalau basar sate, dia bilang sate babi mesti berapa stuk sate, mesti bisa bangun gereja. Enggak, doa. Rupanya Pendeta Yakub Nahwai, dia bilang, Pendeta Ezekiel berdoa. Berdoa, dia bilang. Jadilah sebelum Tuhan panggil gereja yang terbesar di Jakarta. Demikian juga gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Pada waktu itu kas tidak ada, uang tidak ada. Langsung Pendeta Ezekiel bilang, memang dia latar belakangnya pengusaha. Dia punya rumah banyak di Surabaya. Dia jual oto, mobil satu, dia bilang. Sekarang begini aja, saya jual mobil satu, jadikan uang, saya serahkan kepada bendahara pembangunan. Ya. Tapi ada satu orang lagi. Saya kasih 1 kilogram emas, dia bilang, buat bangunan ini. Jadilah gereja yang besar. Dan saya melihat, sebagai seorang murid, saya tanya, siapa yang menyumbang ini? Dia kasih tahu namanya ada di belakang, dia bilang. Rupanya setelah si penyumbang emas itu 1 kilogram Tuhan panggil, anak-anaknya berhasil semua. Di antaranya pendiri gereja Betani di Surabaya yang terbesar di Asia Tenggara, Pendeta Alex Abraham, adalah anak yang paling bungsu. Tan Keho di Mojokerto, Tan Kelok di Mojokerto, mimpin paduan suara sampai ke Australia. Tan Keho sebagai apoteker tapi melayani juga. Dan saudara-saudaranya semua berhasil. Rupanya apapun yang kita korbankan buat Tuhan, Tuhan tidak akan utang budi buat saudara. Apa yang kita korbankan, Tuhan pasti balas dengan lipat ganda. Amin. Amin. Itu pun diisi dengan doa. Supaya ada jemaat yang tergerak, bisa diberkati, dan bisa memberikan bantuan, dukungan buat gereja, sehingga gereja itu berkembang, dan jumlah jemaat bisa banyak. Bangunlah dirimu dengan iman dan berdoa dalam Roh Kudus. Artinya hidup kita harus setiap hari dekatkan hidup saudara pada Tuhan. Saya tidak bisa berdoa, Om. Kita bisa bilang haleluya, Tuhan tolong. Haleluya, Tuhan tolong. Saya berkorban di tanah Israel. Saya korban dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Hakka kayak seorang pame bercerita, saksi Pantekosta di tanah Sereal di Jembatan 5. Waktu anak gua sakit, gua bilang sama Tuhan, Tuhan tolong anak gua ini sakit, kalau nggak mati, kalau Tuhan nggak tolong. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, sembuhkan. Nggak bisa, bukan dengan kata-kata, ya Tuhan kami ini. Bahasa itu Tuhan tahu persis, yang dilihat bukan tata bahasanya, tapi yang dilihat hati kita.
Hati yang punya keyakinan maka akan melihat masa depan dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Amin. Bukan kata-kata. Saya khotbah, oh iya Pak Meh, iya. Itu kalau saya khotbah, saudara sekalian dia sidak kipas begini. Namanya semua sebagian besar orang-orang kek. Saya diterjemahkan dalam bahasa, saya bahasa Indonesia, bahasa keknya diterjemahkan oleh pendeta Liao Suiliong yang sekarang ada di Australia. Jadi saya lihat, saya katakan, perkembangan jemaat dalam rumah tangga sehingga berhasil diisi dalam doa. Gereja berkembang, jemaat diberkati, gereja ini harus ada dan diisi di dalam persekutuan doa. Di mana doa, di situ ada berkat. Amin. Dan saudara, rupanya doa itu sangat penting dalam hidup kita. Waktu Hizkia sakit, dia berdoa. Satu-satunya tokoh saudara sekalian, raja yang sakit Tuhan bilang kamu bakal mati hanya Hizkia. Dan satu-satunya tokoh yang bertahan dalam kesulitan sampai borok di kepala, sampai kaki, dia borok, dia tetap berdoa dan dia tetap muliakan Tuhan, Ayub. Antara Hizkia dan Ayub, saudara sekalian, dua tokoh inilah yang dikasih umurnya panjang, saudara sekalian. Waktu Hizkia sakit, Yesaya bilang sebagai seorang nabi, nyampaikan firman Tuhan, pesan aja kepada keluargamu si istana, kamu bakal mati, kata firman Tuhan. Cuma ngomong begitu keluar istana. Hizkia tidak menggerutu. Raja Hizkia tidak bersungut-sungut, tidak memaki-maki, tidak mengoceh. Mengapa Tuhan saya seperti ini? Kok saya ini sudah ibadah, saya sudah korban, sudah apa? Kok saya berdoa sakit, saya bakal mati? Tidak. Orang Kristen di dalam kesulitan bagaimanapun juga jangan bersungut-sungut. Jangan ngersuloh. Jangan mengoceh-ngoceh, menyalahkan Tuhan. Kita memeriksa kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang sangat indah di dalam hidup kita. Amin. Waktu Hizkia berdoa. Dia sudah tahu firman Tuhan, kamu bakal mati. Bukan vonis dokter. Kalau dokter katakan, ya nggak ada harapan. Ini vonis Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong. Tidak bersungut-sungut. Tidak kecewa, dia tetap berdoa sebab hidup ini milik Tuhan. Orang yang mengakui hidup ini milik Tuhan, dia tetap hidup dalam doa dan imannya kuat. Sebab dalam doa imannya dirawat. Amin. Dia berdoa. Yesaya keluar dari halaman. Setelah Yesaya meninggalkan, dia langsung berdoa. Tuhan, mengeluarkan air mata. Air mata seorang raja didengar oleh Tuhan. Belum sampai keluar dari halaman, dia masuk lagi. Kasih tahu Raja Hizkia, Raja, kamu sakit sembuh. Umur bertambah 15 tahun. Wah, hebat. Orang yang dikatakan Tuhan bilang bakal mati, umurnya tambah 15 tahun. Doa itu saudara sekalian, Tuhan melihat air mata seorang raja. Tuhan melihat hati kita saudara sekalian. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, yakinlah Tuhan itu ada dan dia sanggup menopang hidup saudara. Amin. Ayub mempunyai persekutuan doa. Hebat. Dalam kesulitan yang bagaimanapun juga, dia tidak pernah bersungut-sungut pada Tuhan. Kenapa saya sudah ibadah, sudah berkorban, sudah melayani, sudah mendukung orang yang sulit. Kok kenapa hidup saya susah, jatuh dalam kesulitan. Harta saya dirampok, anak-anak saya mati semua karena angin topan dan rubuh sebuah rumah itu. Dia bilang, pegawai saya habis semua oleh penjahat. Dan orang yang terdekat dengan saya, istri saya, bukan mendukung saya, tapi menghujat. Dia bilang, lebih baik kamu tinggalkan Tuhan. Tapi Ayub diam. Pada waktu istrinya mengoceh, sudah aja tinggalin Tuhan. Buat apa kamu percaya Tuhan lagi? Buat apa ke gereja? Hidup tetap susah, saudara. Pada saat kita gereja, Tuhan hadir.
Tuhan lihat hati saudara. Tuhan lihat keperluan saudara. Di mana saudara yakin Tuhan ada dan berdoa, Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Dan saudara, waktu Ayub melihat harta kekayaannya habis, kuasa kegelapan bertindak keras, hancur semua. Istri bilang, kamu udah gak punya apa-apa. Dia bilang, saya datang ke dalam dunia dalam keadaan telanjang. Pulang juga dalam telanjang, tidak bawa apa-apa. Terpujilah Tuhan. Tidak bersungguh-sungguh. Pada waktu borok dari kepala sampai kaki, dia sakit sampai digaruk sama beling pecahan itu. Udah tinggalkan aja Tuhan, istrinya bilang. Tapi Ayub tetap berdoa. Sampai dia bilang, hai kamu seperti perempuan gila. Puji Tuhan, apa yang baik kita terima Tuhan, yang jahat juga kita terima. Ada masalahnya kita diberkati, ada masalah kita menghadapi kesulitan. Apapun yang terjadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Pada pagi hari ini, sejauh mana doa saudara? Sejauh mana iman saudara dibangun di dalam doa, merawat iman saudara supaya hidup saudara, rohani saudara tetap kuat dalam masalah pribadi, ekonomi, dan yang lainnya. Dan kita yakin Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian hari Selasa, sekalipun jumlah sedikit, kita tetap berdoa. Di rumah saudara punya masalah, buka saudara sekalian mesbah doa dalam keluarga. Ayah, ibu, dan anak berdoa bersama waktu mau tidur. Waktu pagi kita berdoa bersama, buka mesbah bagi Tuhan. Abraham diberkati Tuhan karena ada mesbah Tuhan. Para hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, ada mesbah Tuhan. Makanya pada waktu pendeta Isaac Leo melayani pekerjaan Tuhan, genteng dia bobok, dia buat satu ruangan khusus dia berdoa. Pada waktu dia berdoa tidak bisa terima tamu. Saya mau hubungan langsung dengan Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita menyebut Allah Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam kesulitan yang bagaimanapun juga, nama Tuhan tetap kudus dan dipermuliakan. Datanglah kerajaanmu, datanglah kuasamu. Itulah doa Bapa kami. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Saya minta kekuasaan Allah hadir dalam hidup saya, supaya saya tetap setia dan kuat iring Tuhan. Sebab doa merawat iman kita supaya tambah hari tambah kuat. Kalau iman kuat, pengharapan kuat, dan berkat Tuhan rencana Allah tergenapi, masa depan yang penuh harapan. Dan saudara, dikatakan lagi, berilah kami rezeki yang secukupnya. Artinya pas cukup, yang penting saya sehat. Jumlah uang dalam jumlah yang besar setinggi gunung atau sebesar gudang. Tapi kalau badan ini sakit, nggak bisa makan apa-apa, nggak bisa jalan-jalan. Seorang hamba Tuhan di Karawang katakan, Bro Timotius, mau nggak ke Honolulu? 500.000 ongkosnya. Selama sebulan dijamin di Honolulu untuk seminar Harvest. Saya bilang nggak bisa tinggalkan jemaat selama sebulan. Kalau begitu nanti dah kita ke Amerika, dia bilang. Orang bilang, dia bilang kalau belum ke Amerika nggak lihat surga, nggak lihat dunia, dia bilang. Tempat selama di dunia ini sama, saudara sekalian. Saya katakan, bro, keindahan di Indonesia ini lebih indah dari tempat lain. Bro, pernah nggak ke Flores? Ada danau yang warnanya merah, abu-abu dan hijau. Batu kita lempar jatuh ke pinggir. Bro, pernah nggak ke Medan, Danau Toba? Itu hebat, saudara sekalian, ada Pulau Samosir. Bu, negara kita ini indah, nggak usah jauh-jauh. Ke Indonesia aja nggak bakal seluruhnya, saya bilang. Nggak bakal seluruhnya, saya bilang.
Nggak usah jauh saudara sekalian. Kalau saudara pergi ke Pacitan di sebuah kota namanya Punung, ada sebuah goa 1000 tuh, turun ke dalam 250 meter, turun dikasih kipas, turun ke dalam sekali, itu batu-batu digetok bunyinya gong, gong, gong. Namanya disebut gua gong. Saya bilang, keindahan dunia, tetapi di surga lebih indah dari dunia. Harapan kita selamat percaya Yesus, kita masuk surga, hidup yang kekal, di sanalah kita tetap bersukacita sampai selama-lamanya. Amin. Di dunia kita merasa menderita. Di dunia ada penyakit, ada kesulitan. Tapi kita bergumul dalam doa supaya kita tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 84 ya. Ayat 11. Enggak salah ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di tempatmu di bait Allah daripada 1000 hari di Amerika. Sebab di rumah Allah kita bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, ada damai dan sejahtera, ada kekuatan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau Daud menulis surat Mazmur ini, bukan saja teori, dia rasakan. Kalau saya hidup dalam doa, saya melihat masa depan yang penuh harapan. Dari seorang buronan sampai menjadi raja, semua itu terjadi sebab ada lindungan dari Tuhan. Tuhan lindungi sebab Daud hidup di dalam doa. Amin. Dikatakan lagi, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik diam berdiri di rumah Allah daripada di rumah-rumah orang fasik yang hidupnya mewah, saudara sekalian. Lebih baik saya di rumah Allah bersyukur pada Tuhan. Ini satu gambaran. Saudara sebagai anak Tuhan, orang Kristen, jangan putus hubungan saudara dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, isi dengan doa. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Saudara bersyukur pada Tuhan, merawat iman saudara, merawat pengharapan saudara, dan kasih Tuhan melimpah dari saudara melihat masa depan yang penuh harapan. Yang sakit sembuh, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam percobaan Tuhan beri kekuatan. Amin. Pagi hari ini, isilah hidup saudara dengan doa, supaya iman saudara terawat dengan baik. Amin. Kita sama-sama berdiri, kita masuk dalam doa. Sebab Dia hidup, ada hari besok. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah. Singer maju ke muka. Anak Allah Yesus namanya, Yesus.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Biar firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Lewat doa kami boleh merawat iman kami. Lewat doa iman kami jadi kuat dan bertambah. Pengharapan kami bertambah. Dan kami yakin kasih-Mu berlimpah dalam hidup kami. Tuhan, mulai hari ini ajar kami suka berdoa. Membangun iman kami untuk masa depan yang penuh harapan. Badai boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami yakin lewat doa Tuhan pasti buka jalan. Jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Hari ini kami bersama-sama masuk dalam perjamuan suci. Di dalam Ekaristi ini ada roti dan air anggur Tuhan. Roti adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena kami. Dan air anggur adalah darah Kristus yang ditumpahkan karena dosa kami. Turunlah kiranya anugerah daripada Bapa yang di surga. Rahmat keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus menyertai kami semua. Memberkati perjamuan suci ini. Agar mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam percobaan Tuhan beri kekuatan. Kami terima dengan iman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang belum dapat nanti dilayani oleh pelayan perjamuan suci. Dan saudara buka cawan ini bersama-sama. Setelah saudara dapatkan dan angkat roti ini di atas kanan saudara. Kita akan berdoa kepada Bapa di surga. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan kami. Kami yakin Tuhan, lewat kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kami yang percaya sudah diselamatkan.
dan dari bilurnya kami disembuhkan. Saudara dengar sabda Tuhan di dalam Injil Matius. Pada malam pertama di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus memecahkan roti. Dan Tuhan Yesus berdoa dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setelah saudara buka, kita angkat cawan ini di atas tangan kanan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Air anggur ini adalah darah Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib di Bukit Golgota. Darah Yesus menyucikan kami dari segala dosa. Darah Yesus mengampuni kami dari segala dosa. Dan dari bilurnya kami sudah disembuhkan. Dan kami berhak menjadi anak-anak Tuhan. Dan dari segala penyakit Tuhan sembuhkan penyakit kami. Saudara dengar sabda Tuhan. Setelah cawan minuman itu diberikan kepada para murid dan Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Darah yang ditumpahkan karena dosa orang banyak, jalan keampunan dosa dalam perjanjian baru. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam percobaan Tuhan beri kekuatan. Mujizat-Mu tetap terjadi di tempat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Bu Tias. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat yang daripada Tuhan melalui sabdanya pada pagi hari ini. Bahkan kita boleh mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Kita percaya kita memperoleh kemenangan lepas kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan, kita belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang bertugas untuk membawakan kolektan silakan maju ke depan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti tolong siapkan pujian. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Terpujilah namamu Bapa. Betapa kami merasakan kasih sayang-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Engkau nyatakan. Amen. Dalam kasih yang tanpa batas. Kalau pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk membangun iman percaya kami melalui pribadi lepas pribadi di dalam doa dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh merawat iman percaya kami di dalam doa kami ya Bapa. Di dalam pengenalan akan Engkau untuk lebih dalam lagi mengalami Engkau secara pribadi kami ya Tuhan. Kami mulai belajar untuk rajin
rajin berdoa, di mana itu adalah sarana komunitas kami dengan Engkau, hubungan pribadi Engkau dengan kami ya Bapa. Bapa kami yang baik, berkat-Mu senantiasa kami terima dan senantiasa Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini petugas kolektan sudah membawa kolektan, Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Kami mau menabur, kami belajar untuk menabur ya Bapa, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami boleh membawa berkat ini ke dalam rumah-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua Indah pada waktu. Kita ulangi dari awal. Berat aku berseru, mengapa ya
bersama Tuhan. Jangan bimbang dan jangan ragu. Kita mau nantikan bahwa Tuhan berkarya indah pada waktu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Untuk warta gereja sebagaimana biasa, nanti setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu. Mari para orang tua yang anak-anaknya yang masih balita, yang belum diajak ke sekolah minggu, mari kita ajari untuk disiplin mendengarkan firman Tuhan sedari balita. Karena Tuhan Yesus baik, supaya nanti pada pertumbuhannya semakin lama semakin besar, anak ini di dalam kendali Tuhan. Kadang-kala orang tua terbatas di dalam mendidik, merawat anak-anak kita, tetapi Tuhan tidak pernah ada batasnya di dalam mengasihi anak-anak kita. Karena itu kita perkenalkan anak-anak ini dari balita, kita serahkan kepada guru-guru sekolah minggu untuk mengenal akan firman Tuhan, sehingga pada saat ibadah dia tahu aturan, disiplin, tertib, bahwa di dalam Tuhan ada ketertiban, di dalam Tuhan ada ibadah berbakti, dan bagaimana anak-anak kecil ini mulai dari sedini mungkin mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga yang sudah di remaja, ada wadah youth di tempat kita. Yuk anak-anak saudara yang sudah remaja belum datang beribadah youth, kita ajak, kita mulai serahkan juga di dalam bimbingan Tuhan, supaya walaupun kita hidup di dunia ini, kita adalah bukan orang-orang dunia, tetap di dalam kendali Tuhan. Walaupun banyak kendala di dalam kehidupan kita, Tuhan yang megang kendali untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Nanti juga kita akan doakan bagi yang berulang tahun bulan Februari. Nanti Bapak Gembala akan mendoakan bagi saudara yang berulang tahun bulan Februari. Nanti Bapak Gembala mendoakan. Jadi setiap bulannya kita, awal bulan kita akan mendoakan, untuk bulan yang sudah kita lalui kita akan doakan bersama-sama. Kemudian untuk kas kita sampai akhir bulan Februari dengan pendapatan seperti berikut setiap minggunya, mulai 7 Februari, 1 Februari, ya 639, minggu pertama, minggu kedua 525, lanjut, ayo. Kemudian 501, 390, ini setiap minggu ketiga kita ada 2 persembahan untuk membuat kas kita semakin gemuk. Kemudian untuk minggu keempat 747. Nah, pengeluaran sebagaimana biasa 300 untuk keamanan dan kebersihan. Kemudian kemarin kita ada hambanya, kita ngasih PK untuk hambanya yang dari pesaren 1 juta. Dan puji Tuhan, kalau yang sore kita ada yang memberikan berkat, jadi pagi sore kita memberikan persembahan juga untuk hambanya, jadi kita gabung jadi satu. Terima kasih yang sudah memberkati untuk Bapak Gembala yang dari pesaren, Bapak Daniel Abdi, Tuhan Yesus berkati. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga Bapak Joni yang sudah senantiasa memberikan perjamuan kudus sehingga mengurangi pengeluaran di kas kita. Jadi perjamuan kudus yang roti dan anggur ini dihandle dari keluarga Bapak Joni. Kiranya setiap hari Selasa kita ada doa, kita berdoa untuk gereja kita, ada jiwa-jiwa yang cinta pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan memelihara pekerjaan Tuhan dan gereja kita juga jemaat dengan luar biasa. Ada kas diakonia yang di sana yang merah, dan ada kas musik yang hitam. Kiranya Tuhan juga memberkati, kita bawa di dalam doa sebagaimana himbauan Bapak Gembala kita. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, membukakan pintu hati kita, mempunyai roh talenta untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Jangan lupa kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Siapa yang ulang tahun, saudara maju ke muka, kita nyanyikan nyanyian Indah Rencanamu Tuhan. Siapa yang ulang tahun maju ke muka, saya akan berdoa buat saudara.
yang bulan Februari, yang berulang tahun bulan Februari. Silahkan maju ke depan, tidak akan ada kuis, cuma mau didoakan Bapak Gembala. Silahkan maju. Didoakan itu luar biasa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, doa mengubahkan segala sesuatu. surga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dalam ibadah pagi hari ini. Memberkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Di hadapan kami di altar ini Tuhan, saudara kami berusia dan bertambah 1 tahun. Yang artinya mereka Tuhan memberkati kehidupan mereka. Yang artinya mereka bertambah umur. Biarlah bertambah kemajuan di dalam iman mereka. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Urapi kami Tuhan dengan mujizat dan kuasa Roh Kudus pada saat kami mendoakan anak-anak-Mu di altar ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus berkati Ciko yang sudah bertambah 1 tahun. Beri hikmat akal budi, kekuatan, kesehatan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu ini Tuhan, istri daripada saudara Joni. Memberkati perjalanan hidupnya. Dalam pelayanan Tuhan pakai lebih hari lebih heran. Banyak jiwa dimenangkan. Amen. Berkati anak cucunya. Berkati suaminya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat satu saudara yang masih sekolah Tuhan. Memberkati Tuhan. Memberikan hikmat akal budi. Nama Tuhan dipermuliakan. Mereka berhasil. Biar saudara kami anak ini berhasil. Tuhan, baik dalam pendidikan sehingga nama Tuhan dipermuliakan, lindungi dimanapun dia berada sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Siombing, Tuhan memberkati perjalanan hidupnya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan sehingga Tuhan Yesus berkati suami, anak cucu mereka, anak cucu yang Tuhan berkati. Mulai saat ini Tuhan hadir, berkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Valen, Tuhan berkati Valencia ini Tuhan, berkati perjalanan hidupnya. Tuhan beri kekuatan, kesehatan.
Tuhan berkati perjalanan hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk memberkati saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara Agil Tuhan. Berkati usia dalam remaja ini Tuhan, berkati usaha kehidupannya, setiap pekerjaannya yang dikerjakannya, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kehidupannya, dimanapun dia berada Tuhan, jaga lindungi dengan pasukan malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkaulah Allah yang hidup, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, El Gibor, Allah yang perkasa, Yehova Rafa, Allah yang memulihkan kehidupan kami, Yehova Yire, Allah yang mencukupi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yehova Roh Tuhan, Gembalaku yang baik, yang tidak kekurangan sedikit pun kami juga Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berkati song leader Sigar, berkati para pemain musik, berkati yang jalankan persembahan, berkati user yang menerima tamu, berkati mereka semua Tuhan. Berkati mereka yang sudah korban di dalam persembahan kolekte, berkati mereka yang sudah memberikan perpuluhan dengan berkat yang berkelimpahan, agar perpuluhan yang mereka berikan kami bisa gunakan untuk melebarkan kerajaan Tuhan dimanapun kami berada, sehingga Yesus ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Sebentar kami pulang, lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pulanglah saudara dengan berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuk sini. Masuk, Tuhan berkati.